pemirsa, di sini kembali akan nemenin Anda ngobrol dengan sejumlah wanita inspiratif tanah air. Kali ini kita berada di BRI Manajemen Investasi, mau ngomong-ngomong bersama dengan direktur utamanya. Siapakah dia pemirsa? Ikutin saya terus tentunya hanya di Women's Talk IDX Channel. Pasar keuangan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan di tengah ketidakpastian global di era suku bunga tinggi, memanasnya situasi geopolitik dunia, hingga perlambatan ekonomi dan pelemahan daya beli masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, PT BRI Manajemen Investasi tetap optimis terhadap prospek industri reksadana nasional di tengah beragam sentimen dari dalam maupun luar negeri, di mana potensi pertumbuhan dana kelolaan reksadana atau aset under management masih tetap ditopang besarnya investor dan kondisi ekonomi tanah air. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan penguatan literasi terkait peran investasi termasuk reksadana sebagai solusi dari perencanaan keuangan bagi masyarakat. Lantas, bagaimana upaya PT BRI Manajemen Investasi dalam meningkatkan minat investasi kepada masyarakat di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan Direktur Utama PT BRI Manajemen Investasi, Tina Melina, hanya di Women's Talk. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pucuk pimpinan dari PT BRI Manajemen Investasi atau Direktur Utamanya, yaitu Ibu Tina Melina. Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Cantik sehat sekali, terima kasih sudah join bersama Women's Talk kali ini, pemirsa ya. Siapa sih yang nggak tahu BRI Manajemen Investasi? Kita tahu ini merupakan pelopor industri reksadana pertama di Indonesia. Benar begitu Ibu Tina? Boleh diceritakan seperti apa? Kenal-kenal dulu nih dengan BRI Manajemen Investasi. Ya, sebenarnya BRI Manajemen Investasi itu berangkat dari sebuah perusahaan manajemen investasi yang sudah lama menjadi pelopor industri reksadana. Dulu perusahaan ini bernama Dana Reksa Investment Management. Tetapi setelah BRI menjadi pemegang saham di tahun 2022, kita berubah nama atau rebranding menjadi BRI Manajemen Investasi. Nah, kalau ngomongin soal sebuah manajemen investasi, Ibu, ya pasti itu nggak lepas dari dana kelolaan dan lain sebagainya. Nah, saat ini dana kelolaannya sudah mencapai berapa, Ibu ya? Kalau secara total saat ini BRI Manajemen Investasi itu memanage 43,5 triliun aset under management. Nah, ini ada peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu tentunya. Tentunya ada peningkatan dan alhamdulillah setelah 1 tahun bergabung atau berfokus di ekosistem BRI, kami termasuk salah satu manajer investasi yang terus bertumbuh di tahun 2023 dan konsisten sampai awal semester pertama di 2024. Iya. Jadi walaupun industrinya sedang tough, tapi alhamdulillah BRI MI masih menunjukkan pertumbuhan dan untuk AUM reksadana saja atau reksadana only, peringkat kami meningkat dari tahun lalu peringkat kelima dan di Juni ini alhamdulillah menjadi peringkat ketiga. Nah, apa yang membuat peringkat dari BRI Manajemen Investasi ini, Ibu, dari tahun lalu ya di peringkat 5 kemudian naik di peringkat 3 meskipun Anda tadi katakan kondisinya memang lagi tough. Jadi kalau misalnya itu lebih kita berfokus pada klien atau investor yang memang diarahkan untuk go retail. Dan BRI sendiri sebagai grup memiliki klien base yang luar biasa. Dan disitulah ruang bertumbuh kami, sehingga pertumbuhan BRI MI di akhir tahun dan awal semester tahun ini memang banyak terdorong dari segmen retail atau investor retail. Sehingga banyak juga yang belum mungkin memiliki reksadana sebelumnya, dengan program-program literasi kami mulai mengenal dan akhirnya memiliki portofolio reksadana. Karena reksadana sebenarnya bukan investasi untuk istilahnya hanya untuk orang kaya, karena reksadana sudah bisa dibeli oleh siapa saja. Bahkan tidak hanya di cabang-cabang, tetapi sudah bisa beli juga di platform digital. Segala kemudahan itulah yang mendorong
pertumbuhan dari perusahaan ini dan pertumbuhan investor di pasar modal khususnya yang memiliki reksadana di BRI. Betul, image dari investasi itu yang biasanya kayaknya mahal begitu ya, tapi kalau misalnya kita telah lebih jauh sebenarnya 100.000 pun bisa jadi ya Ibu ya? Sudah bisa, bahkan kami punya produk yang 10.000 pun sudah bisa beli reksadana. Nah, Ibu, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan utama menurut Ibu selaku pimpinan dari sebuah manajemen investasi yang besar di tanah air melihat fenomena sekarang kalau tadi ngomongin retail Ibu ya, judi online kok itu kan sebenarnya orang sebenarnya berarti sudah melek investasi tapi salah jalan aja Ibu. Berarti sebenarnya apa sih yang perlu kita tingkatkan lagi agar lebih terarah lah calon-calon investor retail kita ini? Kalau saya sih berpendapat ya memang kuncinya adalah literasi. Massive literations itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan bersama. Dan tidak hanya bisa cuma 1-2 pelaku industri, harus secara bersamaan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa data ya, untuk Indonesia, total AUM reksadana se-Indonesia saja itu terhadap GDP kita baru 3%. Dan kalau dilihat dari total investor yang punya investasi di Indonesia baru mencapai sekitar 11-12 juta. Compare to penduduk Indonesia yang luar biasa ini rasanya masih sangat sedikit. Dan itu tidak dilihat sebagai pesimisme ya, itu dilihat sebagai peluang. Berarti room to grow-nya masih sangat besar. Nah, tetapi untuk masyarakat kita memiliki, tentu mereka harus mengenal apa sih reksadana, apakah itu bisa saya punya, apakah itu tepat untuk saya. Nah, itu adalah proses-proses yang harus kita dengan sabar dan dengan konsisten mendeliver informasi tentang investasi, mulai dari prinsip-prinsip investasi yang sederhana. Jangan menaruh telur di satu keranjang misalnya. Itu ada di prinsip reksadana karena reksadana isinya kan beberapa underlying. Terus harus dollar cost averaging, berinvestasi secara rutin, itu juga ada di reksadana dengan programnya misalnya menabung untuk masa depan, regular investment seperti itu. Bahkan prinsip high risk high return juga sebenarnya kan sudah lama ya, tetapi teman-teman misalnya tadi ambil pinjol untuk beli investasi, ternyata investasinya bodong, itu kalau saya bisa jadi kenanya 2 kali. Nah, edukasilah yang menjadi kunci menurut saya untuk masyarakat kita kenal, terus paham dan akhirnya mereka nyaman untuk memiliki portofolio investasi. Nah, Ibu punya mungkin metode tersendiri nggak sih untuk tim gimana tuh untuk memberikan edukasi? Karena saya rasa sebenarnya kita udah sadar, paham banget bahwa dari dulu tuh yang jadi masalah adalah sebenarnya edukasi ke tingkat paling dasar begitu ya, yang kayaknya kenapa ya lamban, metode apa nih Ibu yang kayaknya ternyata ini nih yang mumpuni? Iya, kalau saya sih lihat bahwa kita tidak boleh berhenti mencari cara mengkomunikasikan. Harus kreatif, karena kan segmen kita juga beragam ya. Ada yang anak-anak muda, ada yang juga senior citizen bahkan gitu loh. Cara mengkomunikasikan sesuatu hal yang satu terhadap segmen yang berbeda tuh beda gitu. Jadi kalau kita misalnya dengan masuk ke dalam kampus, kita bikin public class, tentu topiknya pasti harus disesuaikan dengan mereka. Kenapa mereka harus mulai berinvestasi? Investasi itu nggak harus nunggu kaya, mulai dari sekarang seperti itu. Kan selalu tanya kapan nih, beli apa, seperti itu menjadi pertanyaan teman-teman atau yang investor. Tetapi when kita datang ke nasabah yang atau ke klien atau investor yang senior citizen, kita bicara tentang investasi untuk mempersiapkan pensiunnya nanti. Begitu, yang mengalahkan inflasi, yang sifatnya liquid karena suatu saat butuh dana cashnya atau investasi cashnya, mereka mudah mendapatkan atau mencairkannya atau mempergunakannya seperti itu. Jadi untuk yang keluarga muda mungkin harus mikirin buat sekolah, ditabung dari sekarang. Biaya sekolah inflasinya lebih tinggi daripada inflasi yang biasa ya. Jadi dia menabungnya harus lebih atau harus mencari investasi atau instrumen yang tepat. Jadi mengedukasi itu sebenarnya banyak angle-nya. Tapi yang pasti pada saat kita bicara kita lihat siapa sih
target audiens yang kita hadapi, sehingga materi yang kita sampaikan juga harus pas. Misalnya pada saat kita ada forum wanita, women empowerment atau apapun, kita bicara tentang sandwich generations atau wanita yang menjadi tulang punggung keluarga atau apa, itu kan juga breadwinner, seperti itu. Istilah-istilah itulah yang kita sharing. Atau berinvestasi kepada diri sendiri gitu ya, misalnya investasi itu kan kadang-kadang wah saham, obligasi atau apa, kadang-kadang mereka boleh loh berinvestasi di perhiasan, tetapi juga ada nilai value of money-nya. Oke, sesuatu yang mungkin dekat dengan kehidupan sehari-hari, yang common dengan mereka, yang nggak terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi yang membuat ketertarikan juga kayaknya menjadi hilang begitu ya Ibu ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan membahas, nah kalau perjalanan karir dari Ibu Tina ini seperti apa ya. Usai jeda Ibu kita akan lanjutkan. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena Women's Talk kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Women's Talk dan kita masih akan berbincang bersama dengan Direktur Utama PT BRI Manajemen Investasi, ada Ibu Tina Melina. Ibu bergabung di sini itu sejak Desember 2023. Boleh diceritakan Ibu perjalanannya, kok bisa? Awalnya kan adalah seorang bankers. Seperti apa? Iya, jadi saya sebenarnya berangkat dari karir sebagai wealth manager. Jadi saya membidangi wealth management business di BRI itu hampir 15 tahun. Dan sebelumnya saya juga bergerak di Bank Niaga terkait dengan preferred circle, juga wealth management bidangnya. Nah, tentu dalam menjalankan peran itu saya harus membekali dengan berbagai ilmu dan sertifikasi dari WMI, WAPER, Certified Financial Planner, Certified Wealth Manager, seperti itu. Dan itu menjadi bekal, mungkin juga menjadi poin, sehingga pada saat BRI memiliki BRI Manajemen Investasi, salah satu penugasan saya atau tugas saya berikutnya adalah mengembangkan bisnis di BRI MI ini. Saya masuk ke BRI Manajemen Investasi Desember 2023 dan menjalankan fungsi atau peran sebagai SCVP untuk produk dan alternatif investment. Tentu semua itu membekali saya dengan lebih banyak lagi ilmu terkait investasi. Nah, tentu ini juga menjadi pertanyaan di industri atau di beberapa teman ya. Bankers nih, terus terjun ke manajemen investasi, kira-kira gimana? Seperti saya bilang, semua itu bisa dipelajari dan semua itu pasti ada latar belakangnya yang terkait dengan perjalanan karir saya. Saya suka tuh kata-kata Ibu, semua itu bisa dipelajari, artinya memang kemauan besar dari Ibu ada untuk mencoba hal yang baru, meskipun sebenarnya nggak terlalu baru-baru banget, ya masih ada kaitannya tapi agak berbeda, begitu ya Ibu ya. Ini menurut Ibu kesempatan atau tantangan? Tentunya ini tantangan ya, jadi tantangan baru karena memang kita terus diharapkan untuk mengembangkan diri ya. Di saat sudah menjadi pucuk pimpinan tertinggi di sebuah bidang, di wealth management misalnya gitu ya, kita pasti akan semakin diharapkan untuk bisa mengembangkan bisnis lainnya atau memberikan value lebih lagi. Nah, pada saat masuk ke BRI Manajemen Investasi dengan peran baru sebagai CEO atau pucuk pimpinan sebuah perusahaan, tidak hanya sebuah bidang bisnis ya, itu menjadi tantangan tersendiri. Ujian untuk kita dilihat kemampuannya, selain keilmuannya tentu juga kemampuannya untuk memimpin. Jadi leading the organizations tentu yang bentuknya sebuah perusahaan pasti akan sangat berbeda dengan leading the organizations yang bentuknya sebuah divisi yang mungkin saya di sana masih ada higher levelnya lagi. Nah, sekarang betul-betul berada di puncak pimpinan dengan tanggung jawab utama, tentu harapannya harus amanah ya. Kalau amanah kerjanya
diharapkan hasilnya jadi berkah ya. Makanya saya selalu bilang selamat ya, semoga amanah dan berkah itu selalu sebenarnya harusnya betul-betul diserapi ya, harus amanah. Berafirmasi untuk Iya, diri sendiri juga iya. ya. Jadi kerja tuh harus amanah. Jadi apa yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, didukung dengan knowledge yang dimiliki, ditambahkan dengan kemampuan-kemampuan baru. Tentunya dengan salah satunya leadership, communications, mungkin tiba-tiba harus menjadi market expert, tahu tentang industri dan membuka wawasan-wawasan baru. Tapi itu buat saya sangat menyenangkan karena kita tidak akan menjadi pribadi yang statis ya. Kita akan terus bertumbuh dan diminta terus belajar. Jadi like a glass, kalau sudah terlalu penuh nanti blueberry, dan kita selalu mengosongkannya. Cara ngosonginnya gimana? Ya sharing the knowledge gitu. Karena kan when we share the knowledge, kita ada mengosongkan setengah gelas kita dan kita mengisi lagi dengan hal-hal yang baru. Itu juga sebuah cara Ibu untuk share the knowledge itu biasanya lewat apa Ibu? Macam-macam, kadang casual way, kadang-kadang formal, bicara menjadi pembicara gitu ya, karena ada sertifikasi of profesi ya, sehingga saya juga kadang diminta untuk menjadi pembicara, misalnya tidak hanya selalu bicara tentang investment, sometimes kita harus bicara secara holistik, membicarakan tentang memanage kekayaan, merencanakan keuangan. Terkadang forumnya mahasiswa, terkadang ibu-ibu rumah tangga, kadang dosen-dosen S2 yang pasti lebih advance gitu. Atau juga masuk ke dalam sesi saat saya harus menjadi pengajar di program sertifikasi. Di situ bahkan kadang saya ngajar, di situ di dalamnya ada profesor seperti itu. Kadang-kadang antara yang ngajar sama yang diajar lebih jiper yang ngajar ya kalau muridnya profesor gitu ya. Tapi menarik ya ketika orang biasanya bilang kalau misalnya gelas sudah terlalu penuh nanti luber, overweight gitu ya. Bisa dikosongkan lagi ya, caranya seperti tadi sharing ya Ibu ya. Baik, lantas kalau ngomongin soal SDM yang menjadi kekuatan utama dari BRI Manajemen Investasi, Ibu setuju? Setuju sekali, karena di manajemen investasi itu sebenarnya prinsip utamanya adalah managing the investment. Memanage investasi yang dititipkan oleh investor untuk dipilihkan instrumen yang paling tepat sesuai profil-profil investor dan profil-profil risiko yang mereka minati. Jadi seseorang yang mumpuni, yang tahu market, dia bisa membaca gejala market, trennya mau kemana, terus setelah itu dia bisa memilihkan instrumen yang tepat, komposisinya pas, didukung dengan research gitu ya. Itu semua adalah peran manusia, peran talent ya. Jadi it has to be the best harus orang-orang terbaik lah yang bisa menjalankan kepercayaan mengelola titipan investasi. Karena mungkin kalau di perbankan beda ya. Kalau di manajer investasi ini titipannya harus dibelikan portofolio investasi, harus tahu emiten mana yang bagus, tidak hanya emiten bagus tapi tren industri mempengaruhi emiten itu nanti bakal seperti apa, view-nya ke depan. Ini kan ngomongin duit ya Ibu ya? Iya, bicara orang. Terus trust untuk berinvestasi kan di Indonesia juga harus dijaga ya, karena terlalu banyak mungkin cerita yang kena investasi bodong sehingga masyarakat yang tadi secara GDP aja masih kecil belum betul-betul happy udah kapok gitu seperti itu. Yang akan jadi bankers atau di manajemen investasi Bu? Dua-duanya tantangannya beda ya. Tapi semuanya selalu ada kondisi menyenangkannya. Karena ada sudut-sudut yang sangat berbeda yang kalau di sini di investasi itu kita akan menjadi sangat spesifik, sangat mendalami gitu ya. Jadi kita harus belajar tuh lebih thorough gitu ya. Mungkin spesialis kategorinya ya. Di sini mungkin kita bisa dibilang generalis karena kita harus tahu investasi, tahu asuransi, tahu kredit gitu ya. Sangat banyak ilmunya, keragamannya luar biasa. Kalau di sini spesifik tapi ya? Investasinya harus tahu
equity, bonds, udah ngerti emitennya, ngerti tanda-tanda nih mau kemana nih arahnya seperti itu. Jadi Tapi kemampuan dan kalian makin terasah ya Ibu ya. harus diasah dan Baik. itu memang tuntutannya supaya kita tetap bisa mengikuti arah industri dan arah bisnis. Baik. Sangat menginspirasi pemirsa saya. Kira-kira di posisi saat ini apalagi nih yang Ibu Tina ingin capai secara pribadi? Nanti akan kita bahas lebih jauh, kita jeda terlebih dahulu ya. Kami kembali dengan satu segmen terakhir pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Women's Talk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Tina. Ibu, berarti kalau mau join di BRI Manajemen Investasi agak sulit dong, karena SDM-nya kayaknya dikurasi dengan sangat-sangat tinggi seperti yang Ibu sampaikan, tanggung jawabnya soalnya berat. Susah sih enggak ya, karena sebenarnya anak-anak sekarang juga lebih, ternyata tim member yang baru masuk juga ada tuh yang sudah dia belajar sendiri, tiba-tiba dia sudah punya CFA gitu ya. Jadi antusiasme dari generasi sekarang juga untuk memiliki sesuatu yang lebih tinggi, meningkatkan valuasi nilai pribadi itu sudah ada. Jadi mungkin tidak terlalu sulit bagi kita untuk menerima dan mendapatkan talent terbaik. Tetapi memang industri ini juga cukup tough untuk mendapatkan talent ya, karena pemainnya sedikit. Industri ini tentu sangat membutuhkan talent-talent terbaik. Pemainnya sedikit. Ya, karena kan memang harus memiliki sertifikasi tertentu ya, MI misalnya, WAPER, dan untuk mengikuti itu kan dibutuhkan kemampuan juga ya. Nah itu membuat kita harus betul-betul mempertahankan dan menjaga talent-talent terbaik yang kita miliki. Ibu, menurut Ibu begitu ya, apa sih yang perlu kita tingkatkan agar literasi mengenai investasi, penetrasinya juga semakin meningkat lagi ke depan, apalagi tadi Ibu bilang SDM-nya aja sebenarnya masih cukup minim ya. Ya, kalau kita sih lihat tunjukkan menariknya industri ini, tunjukkan menariknya berinvestasi, tunjukkan juga bahwa berinvestasi itu tidak sebegitu menakutkan, dengan cara yang lebih membumi, dengan cara yang kita tahu siapa sih lawan bicara kita, gitu ya, dan siapa sih yang tokoh di industri yang terus bicara tentang reksadana, misalnya reksadana ini adalah apa, kenapa perlu punya reksadana, itu tuh harus terus kita lakukan karena itu adalah kunci bagaimana masyarakat kita ini terinformasi dan akhirnya memiliki dan punya keinginan untuk mengembangkan hartanya ya. Karena saya sebenarnya sangat disayangkan kalau masyarakat Indonesia itu tidak mendapatkan kesempatan memiliki sebuah instrumen yang sudah ada di depan mata sebenarnya. Hanya karena nggak tahu, karena takut, karena tidak ada yang meyakinkan, mereka tidak mendapatkan benefit dari optimalnya dana kita apabila diinvestasikan. Bahkan terkadang udah ada hasrat nih, banyak yang bertanya kepada saya, udah ada keinginan, dananya udah ada, hanya sebatas tidak tahu belinya mesti kemana ya. Oke, lantas Ibu, kalau kita ke sedikit mengenai kehidupan Ibu begitu ya, Ibu me time-nya biasanya tuh ngapain? Karena kan ini pasti sibuk ya Bu ya, kira-kira apa yang dilakukan oleh Ibu untuk bisa relax seperti itu? Ibu punya hobi? Kalau saya sih gini, kalau sekarang itu saya punya hobi suka ngikutin tren. Apa Jadi tuh? intinya kalau saya lakukan sesuatu yang bisa men-switch pikiran saya, misalnya supaya bisa berfokus kepada hal yang berbeda. Contoh ya, saya suka punya game sederhana, game yang ya kalau anak sekarang cemen banget sih mainannya kayak gitu, tapi ada unsur pertandingannya di situ, sehingga saya fokus bertanding. Game di gadget Bu? Di gadget gitu ya, untuk mengalihkan sebenarnya sekejap pemikiran saya dari rutinitas gitu. Tapi memang harus betul-betul bisa memanage ya, karena itu hanya sebuah media untuk switching sesaat saja. Jadi
benar-benar berbeda gitu Baik, nggak topiknya. nyangka ya ternyata Ibu Tina juga main game. Oke Bu, terakhir, apalagi nih Bu yang ingin dicapai setelah ini kira-kira dalam karir? Tentunya kalau dalam karir saya rasanya selama kita masih bisa memberikan semua bekal yang sudah kita dapatkan sebelumnya, ilmu, pengalaman, terus the good things about yang kita jalani itu, saya rasanya masih selalu ada hal-hal baru yang bisa kita lakukan. Tidak mengenal usia karena hal-hal baru itu bisa dipelajari di tahap kehidupan apapun. Baik Ibu, ada quotes mungkin yang Ibu suka banget gitu, yang menjadi apa ya, pedoman juga mungkin? Saya tuh dulu dikenal dengan orang yang sangat pendiam ya, tidak terlalu sosialita lah ya. Tapi saya dalam bekerja itu kadang secara tidak sadar menerapkan sebuah quotes yang kebetulan ternyata di kantor juga ada quotes itu nempel di dinding-dinding teman ruang kerja, yaitu adalah intinya work in silence, let the success become the noise. Jadi kita kerjanya kayak cool, ya kelihatan santai, tapi kesuksesan kita lah yang akan menjadi suara. Betul. Tidak perlu terlalu berisik, nanti orang sendiri yang akan melihat kinerja kita seperti apa. Hasil itulah yang nanti akan terlihat ke dunia, begitu Ibu ya. Dan tentunya harus bermanfaat bagi sesama juga ya Bu ya. Betul. Sukses selalu untuk Ibu Tina dan juga langkah-langkah Ibu Tina ke depan, dan juga tim dari PT BRI Manajemen Investasi. Terima kasih sudah sharing bersama kami. Sampai berjumpa kembali Ibu. Dan pemirsa, demikian Women's Talk kali ini, semoga bisa menjadi referensi, sumber informasi, inspirasi untuk karir kehidupan Anda pemirsa maupun bisnis Anda ya. Saya Prisa Samudata pamit undur diri, sampai berjumpa kembali. Bye bye.